Halo semua, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Squid Game Part 2. Dan video ini akan menjadi part terakhir dari alur cerita film seri Squid Game. Dalam film ini, para VIP yang selama ini dibicarakan oleh frontman akhirnya datang untuk melihat permainan itu secara langsung. Sementara sebelum Ki-hun dan lainnya melanjutkan permainan kelima, mereka harus memilih nomor yang akan menentukan apakah mereka bisa hidup atau justru kalah di permainan selanjutnya. Lalu siapakah yang bisa melewati semua permainan dan memenangkan hadiah senilai ratusan miliar itu? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah menyelesaikan permainan keempat, frontman menyuruh para staf untuk segera menangkap penyusupnya, karena sebentar lagi para VIP akan datang untuk menyaksikan permainan kelima dan keenam secara langsung. Frontman pun mengatakan bahwa tuan rumah sudah siap untuk menyambut kedatangan mereka. Tetapi di sana ia menyadari bahwa ada yang mengubah letak gagang teleponnya, sehingga ia tahu bahwa penyusup itu telah masuk ke dalam ruangannya. Frontman mencoba mencari keberadaan penyusup itu, tetapi saat ia hampir menemukan Jong-ho, tiba-tiba para staf menelpon dan mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan satu mayat polisi di sebuah pantai, sehingga ia pun segera pergi menuju ke tempat itu. Sementara itu, saat para pemain yang selamat kembali ke ruangan mereka, betapa terkejutnya Doksu saat ia melihat Mireong yang masih hidup tanpa mengalami luka sedikit pun. Ternyata frontman mengizinkan Mireong untuk melanjutkan ke permainan berikutnya, karena frontman menganggap bahwa itu tidaklah adil jika mereka mengeliminasi seseorang yang dikucilkan oleh pemain lain. Sehingga saat ini tersisa 17 orang yang akan masuk ke permainan selanjutnya. Di sana semua orang tampak galau, tetapi Sang-woo mengingatkan mereka untuk tidak berlebihan, karena ada seseorang yang jauh lebih terpuruk dari mereka semua, yaitu bapak-bapak ini yang memainkan permainan sebelumnya dengan berpasangan bersama istrinya sendiri. Tak lama setelah itu, si bapak-bapak mencoba mengajak pemain lain untuk menghentikan permainannya, tetapi Sang-woo memarahinya dan mengatakan bahwa jika mereka berhenti sekarang, maka mereka telah menyia-nyiakan pengorbanan orang-orang yang telah mati demi mendapatkan uang tersebut. Di sisi lain, ketika frontman berhasil menemukan mayat dari si penyusup, ia menyuruh para staf untuk membakar mayat itu dan ia segera kembali karena saat ini para VIP sudah tiba di pulau tersebut. Frontman lalu memberitahukan hal itu pada tuan rumah, tetapi karena si tuan rumah tak ingin bertemu dengan para VIP, frontman akhirnya terpaksa menemui para VIP itu sendirian dan membawa mereka semua menuju ruangan masing-masing. Saat mereka tiba di ruangan penonton, salah satu dari VIP itu sangat marah ketika ia mengetahui bahwa bapak-bapak nomor 69 ini berniat untuk bunuh diri karena ia telah bertaruh $1 juta pada bapak-bapak nomor 69 itu. Lalu saat para pelayan hendak mengantarkan minuman pada para VIP, tiba-tiba Jong-ho menodong salah satu dari mereka dan mengambil seluruh pakaian serta topeng yang dimiliki oleh pelayan tersebut. Setelah para staf membawa mayat bapak-bapak tersebut, para pemain disuruh untuk menuju ke suatu tempat untuk melanjutkan permainannya, dan ketika mereka tiba di sana, para pemain disuruh memilih antara nomor 1 hingga nomor 16. Awalnya mereka semua ragu-ragu dalam memilih nomor tersebut, namun pada akhirnya mereka saling berebut untuk mendapatkan nomor yang mereka inginkan. Karena Ki-hun terlalu banyak mikir, ia pun hanya kebagian nomor 1 dan 16, yang mana nomor tersebut merupakan nomor yang paling tidak diuntungkan sebagai nomor urut bermain. Tetapi karena ia tak bisa memilih nomor yang lain, Ki-hun akhirnya terpaksa memilih nomor 1. Namun tiba-tiba salah satu pemain yang mengambil nomor 16 meminta Ki-hun untuk bertukar nomor, sehingga ia pun menurutinya. Setelah semua pemain mengambil nomor mereka, frontman kemudian memulai permainan kelima, di mana dalam permainan itu para peserta disuruh untuk melewati jembatan yang terbuat dari kaca, yang mana di setiap baris kaca itu hanya ada satu kaca yang dapat menahan beban para pemain. Mereka harus melewati jembatan itu satu persatu sesuai nomor urut yang telah dipilih, sehingga nomor 1 merupakan nomor yang paling tidak diuntungkan, sementara nomor 16 merupakan nomor yang paling beruntung dalam permainan tersebut.
Lalu saat permainan dimulai, pemain nomor 1 mencoba melompat dan berhasil melewati baris pertama. Tetapi sayangnya ia justru terjatuh saat ia mencoba melompat ke kaca yang ada di baris kedua. Hal itu membuat salah satu VIP yang sebelumnya sangat marah, karena setelah ia bertaruh pada nomor 69, ia kembali bertaruh pada nomor 96, tetapi ternyata ia kalah lagi. VIP itu kemudian meminta salah satu pelayan yang merupakan Jonhu untuk menemaninya. Dan karena ia tertarik dengan mata Jonhu, VIP itu pun meminta Jonhu untuk melepaskan topengnya. Namun Jonhu justru menolak hal itu dan memintanya pergi ke tempat lain agar mereka bisa berduaan. Sementara itu, setelah beberapa pemain gagal melewati jembatan tersebut, para pemain lainnya mulai ketakutan saat hendak melewati baris kaca yang ada di depannya, sehingga membuat mereka saling dorong-mendorong karena waktunya sudah hampir habis. Lalu saat tiba giliran Deoksu harus memilih salah satu baris kaca di depannya, ia justru berhenti di sana dan menyuruh pemain lain untuk melewatinya karena ia tak ingin mati hanya untuk menunjukkan jalan pada para pemain lain. Melihat hal itu, Mireong yang telah menyimpan dendam pada Deoksu karena ia telah berkhianat di permainan tarik tambang, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri bersama-sama Deoksu. Di sisi lain, saat si VIP sedang berduaan dengan Jonhu di kamarnya, ia pun suka padanya dan menyuruh Jonhu untuk menghiburnya. Tetapi Jonhu justru melakukan jurus cakar elang dan menodongnya dengan pistol sambil menyuruh si VIP itu untuk mengatakan semua yang ia ketahui tentang permainan tersebut. Karena si VIP itu tak kunjung kembali, frontman akhirnya menyuruh salah satu staf untuk mengeceknya dan ternyata si VIP itu pingsan. Sementara Jonhu sudah tidak ada di sana lagi. Kini hanya tersisa 4 pemain yang terdiri dari Ki-hun, Sang-woo, Se-byok, dan juga seorang pria tua bernomor urut 13 yang masih melanjutkan permainan tersebut. Saat Sang-woo hendak mendorong pria itu, ternyata si pria tua itu mengatakan bahwa ia tahu bagaimana cara membedakan kaca yang tebal dengan kaca yang rapuh karena ia telah bekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Dengan melihat pantulan cahaya dari kaca tersebut, mereka akhirnya mampu melewati baris kaca itu satu persatu. Namun karena para VIP itu merasa bosan jika mereka bisa melewati jembatan kaca itu dengan mudah, mereka pun protes pada frontman hingga pada akhirnya frontman memutuskan untuk mematikan lampu yang ada di sana, sehingga si pria tua itu tak bisa membedakan kaca itu lagi. Meski begitu, si pria tua mengatakan bahwa ia bisa membedakan kaca itu dari suaranya, sehingga Ki-hun memberikan salah satu kelereng yang ia simpan. Tetapi karena pria tua itu membutuhkan 2 buah benda untuk membedakan kaca tersebut, Sang-woo akhirnya terpaksa mendorong si pria tua itu karena waktunya sudah hampir habis. Setelah mereka bertiga berhasil menyelesaikan permainannya, tiba-tiba jembatan itu meledak sehingga serpian kaca yang berterbangan membuat mereka bertiga terluka. Tak lama setelah itu, para staf akhirnya menemukan jejak Jonhu dan mengatakan pada frontman bahwa ia pergi melalui gua bawah laut, sehingga mereka pun segera mencarinya dengan menggunakan speedboat. Lalu saat para pemain yang selamat dibawa kembali ke ruangannya, Ki-hun sangat marah pada Sang-woo karena ia telah membunuh si pria tua yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi Sang-woo justru mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu karena waktunya sudah hampir habis. Ketika mereka berdua saling marah-marah, tiba-tiba para staf datang sambil membawa 3 buah kotak dan mereka menyuruh para pemain untuk mengenakan pakaian yang ada di dalam kotak tersebut karena sebentar lagi mereka bertiga akan diberikan sebuah hadiah khusus. Saat Se-byok hendak memakai pakaian tersebut, ternyata ada pecahan kaca yang menancap di perutnya sehingga ia pun terpaksa mencabut kaca itu dan menahan lukanya dengan pakaian yang ia pakai. Kemudian setelah mereka memakai pakaian yang diberikan oleh para staf, mereka bertiga disajikan hidangan mewah berupa daging yang sangat lezat, sehingga mereka pun segera memakannya dengan sangat lahap. Setelah mereka semua selesai makan, para staf kemudian mengambil seluruh perlengkapan makan dan hanya menyisakan sebuah pisau di sana. Di sisi lain, saat Jonhu berhasil mencapai pulau yang ada di dekat sana, ia pun berusaha menghubungi salah satu rekannya dan mengirimkan beberapa rekaman yang berhasil ia dapatkan saat berada di dalam permainan. Namun tanpa ia sadari, ternyata para staf berhasil menemukannya,
sehingga ia pun berusaha mengancam frontman bahwa ia telah melaporkan kejadian itu pada kantor polisi. Mendengar hal itu, frontman mencoba mendekati Jongho agar ia mau membicarakan tentang hal itu di ruangannya. Tetapi Jongho justru menembak frontman sehingga frontman terpaksa membuka topeng miliknya. Ternyata orang yang berada di balik topeng frontman selama ini adalah Inho, kakak laki-laki yang selama ini dicari oleh Jongho di dalam pulau tersebut. Inho mencoba mengajak Jongho untuk ikut bersamanya, tetapi karena Jongho menolak ajakannya, Inho pun terpaksa menembak Jongho hingga akhirnya ia terjatuh dari atas tebing tersebut. Malamnya para pemain yang tersisa tak bisa tidur dengan tenang karena mereka harus berhati-hati terhadap pemain lainnya. Ki-hun pun mulai menghampiri Sae-byeok, tetapi ia tak berniat membunuhnya karena hanya Sang-woo lah satu-satunya pemain yang harus mereka waspadai. Sae-byeok kemudian bertanya tentang apa yang Ki-hun lakukan jika ia mendapatkan uang tersebut. Dan Ki-hun menjawab bahwa ia akan melunasi hutangnya terlebih dahulu. Setelah itu ia akan membahagiakan ibunya karena selama ini ia telah menjadi beban keluarga dan ia juga akan berusaha menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Setelah mendengar jawaban dari Ki-hun, Sae-byeok menyuruh Ki-hun berjanji untuk saling menjaga keluarga masing-masing jika salah satu dari mereka berhasil keluar dari permainan ini. Tetapi Ki-hun justru menjawab bahwa ia ingin keluar dari sana bersama-sama dengan Sae-byeok dan membagi uang yang mereka dapatkan dari permainan itu. Saat Sang-woo mulai ketiduran, Ki-hun berniat untuk membunuhnya secara diam-diam, tetapi Sae-byeok justru menghentikannya karena ia tahu bahwa Ki-hun bukanlah orang yang suka membunuh orang lain demi memenangkan suatu permainan. Tak lama setelah itu, Ki-hun akhirnya menyadari bahwa Sae-byeok sedang terluka parah, sehingga ia pun meminta pertolongan pada para staf yang berjaga di sana. Tetapi saat para staf itu masuk ke ruangan mereka, ternyata Sang-woo telah membunuh Sae-byeok, sehingga membuat Ki-hun sangat marah dan hendak menyerangnya. Tetapi para staf justru menghentikannya karena mereka berdua harus melanjutkan ke permainan selanjutnya. Sebelum mereka melakukan permainan terakhir, para staf menyuruh mereka untuk memilih salah satu sisi koin dan karena Ki-hun memenangkan flip koin tersebut, ia akhirnya diberikan kebebasan untuk memilih sebagai penyerang atau penjaga dan tanpa basa-basi Ki-hun pun langsung memilih sebagai penyerang. Kemudian mereka dibawa menuju ke tempat lain untuk memainkan permainan yang dulu sering mereka mainkan, yaitu permainan cumi-cumi atau biasa disebut sebagai Squid Game. Karena para VIP tak tahu tentang game tersebut, frontman pun menjelaskan bahwa Squid Game merupakan sebuah permainan yang dulu sering dimainkan oleh anak-anak sebelum game FF, PUBG, dan juga Mobile Legends menyerang. Terdapat 3 poin penting dalam permainan Squid Game, yaitu poin pertama, penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, kemudian melewati penjaga dan menginjak kepala cumi-cumi agar bisa memenangkan permainan itu. Lalu poin kedua, penjaga harus bisa mendorong penyerang keluar dari gambar agar bisa menang. Dan poin ketiga, jika salah satu dari mereka tak bisa melanjutkan permainan, maka pemain yang bisa bertahanlah yang akan memenangkan permainan tersebut. Saat permainan dimulai, Ki-hun langsung melakukan serangan dan berhasil melewati leher cumi-cumi dengan sangat mudah. Sehingga kini tugas Ki-hun hanya tersisa satu lagi, yaitu melewati Sang-woo agar bisa menginjak kepala cumi-cumi. Di sana Sang-woo mengatakan alasan ia membunuh Sae-byeok karena ia tahu bahwa Ki-hun berniat untuk menyerah. Jika Ki-hun dan Sae-byeok setuju untuk menghentikan permainannya, maka perjuangan Sang-woo selama ini hanyalah sia-sia. Mendengar hal itu, Ki-hun pun mengatakan bahwa Sae-byeok lah yang telah menghentikan dirinya saat ia berencana membunuh Sang-woo ketika ia sedang tidur. Karena mereka berdua tak punya pilihan lain selain menyelesaikan permainan itu, mereka berdua akhirnya saling menyerang satu sama lain. Saat Ki-hun berhasil memojokkan Sang-woo, ia pun mencabut pisau yang tertancap di tangannya dan langsung menyerang Sang-woo. Tetapi ternyata Ki-hun tak bisa membunuhnya meski kemarahannya terhadap Sang-woo sudah mencapai puncak. Dengan kaki terpincang-pincang, ia mulai berjalan menuju ke arah kepala cumi-cumi.
Namun saat staf itu hendak menembak Sang-woo, tiba-tiba Ki-hun kembali menghampiri Sang-woo dan mengajaknya untuk menghentikan permainan tersebut. Para VIP yang melihat kejadian itu pun sangat kebingungan dengan keputusan yang diambil oleh Ki-hun. Tetapi tanpa mereka sadari, Sang-woo tiba-tiba mengambil pisau itu dan membunuh dirinya sendiri sambil mengatakan pada Ki-hun untuk menjaga ibunya, dan pada akhirnya ia pun meninggal dunia. Setelah Ki-hun memenangkan seluruh permainan kematian tersebut, In-ho pun memberikan ucapan selamat pada Ki-hun karena ia tak pernah mengira bahwa Ki-hun lah yang akan memenangkan permainan itu. Di sana Ki-hun bertanya mengapa mereka mengadakan permainan seperti itu, dan In-ho pun hanya menjawab bahwa permainan itu layaknya sebuah pacuan kuda. Lalu saat mereka sudah sampai, Ki-hun pun dibuang keluar dari mobil limosin beserta sebuah kartu ATM yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Ternyata di dalamnya terdapat uang senilai 45,599 miliar won. Saat Ki-hun dalam perjalanan pulang, ia sempat membeli ikan dari toko milik ibu Sang-woo, dan di sana ibu Sang-woo menanyakan pada Ki-hun apakah ia tahu di mana keberadaan Sang-woo. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Ki-hun pun pergi begitu saja, dan ketika ia sudah tiba di rumah, ia mendapati bahwa ternyata ibunya sudah tergeletak lemas tak bernyawa. 1 tahun telah berlalu, tetapi Ki-hun masih saja tak bisa melupakan seluruh kejadian yang ia alami saat berada di dalam permainan kematian itu. Bahkan ia tak menyentuh sepeser pun uang yang ia terima dan memilih menjadi gembel seperti sekarang ini. Tak lama kemudian, pihak bank memberikan sebuah tawaran pada Ki-hun untuk menyimpan uangnya di tempat yang lebih aman. Tetapi Ki-hun justru meminta uang 10.000 won atau sekitar 120.000, lalu ia pun pergi begitu saja. Saat Ki-hun sedang duduk-duduk di pinggir sungai, tiba-tiba seseorang penjual bunga datang menghampirinya, sehingga Ki-hun pun memberikan uang 10.000 won yang ia dapatkan dari orang yang berada di bank tersebut. Sebelum pergi, penjual bunga itu sempat meletakkan sebuah bunga, dan ketika Ki-hun mengecek surat yang ada di bunga itu, betapa terkejut dirinya karena ternyata di dalam surat itu berisi kata ganbu, sebuah kata yang sebelumnya pernah dikatakan oleh kakek Ilnam ketika mereka bermain kelereng. Tanpa berlama-lama, ia pun segera pergi menuju alamat yang tertera di dalam surat tersebut. Dan ketika ia sudah sampai, ternyata di sana sudah ada kakek Ilnam yang sedang mengalami sakit keras. Kakek Ilnam kemudian menceritakan tentang dirinya yang dulu pernah tinggal di gang-gang kecil seperti yang ada di permainan keempat. Tetapi semenjak ia bisa menghasilkan banyak uang, semakin lama uang-uang itu tak bisa memberikan kebahagiaan pada dirinya. Entah itu makanan, minuman, barang-barang mewah, semua itu semakin lama hanya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Pada akhirnya ia dan klien-kliennya yang bosan dengan uang-uang itu memutuskan untuk membuat sesuatu yang bisa menyenangkan hati mereka semua. Kakek Ilnam pun berterima kasih pada Ki-hun karena berkat dirinya ia bisa merasakan kesenangan saat bermain dengan sahabatnya, dan tak lama setelah itu kakek Ilnam akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Ki-hun akhirnya memutuskan untuk mengubah hidupnya dan menepati janji yang pernah ia buat dengan Sae-byeok untuk menjaga adiknya. Tetapi karena Ki-hun tak bisa mengurus adik Sae-byeok sendirian, ia pun menitipkannya pada ibu Sang-woo yang merasa kesepian karena telah kehilangan anaknya. Selain itu, ia juga memberikan uang yang sangat banyak dan menuliskan sebuah surat bahwa uang itu adalah uang yang dulu pernah ia pinjam dari Sang-woo. Saat Ki-hun hendak pergi ke Amerika untuk menemui anaknya, ia tak sengaja melihat pria yang dulu pernah mengajak dirinya ikut ke dalam permainan kematian. Sehingga ia pun segera mengejarnya, namun ternyata orang itu berhasil pergi menggunakan kereta. Kemudian Ki-hun menyuruh orang yang bermain dengan pria itu untuk tidak menerima undangan tersebut, agar pria itu tak bernasib sama seperti dirinya. Sebelum menaiki pesawat yang menuju ke Amerika, Ki-hun mencoba menelpon nomor yang ada di dalam kartu nama tersebut, dan ketika frontman menjawab telepon itu, ia menyuruh Ki-hun untuk melanjutkan perjalanan menuju Amerika. Namun Ki-hun malah berbalik dan berniat untuk mencari mereka semua, lalu film pun tamat. Oke, menurut kalian gimana nih guys?
apakah film Squid Game ini akan lanjut ke season 2? Kalau menurut Mimin sih kayaknya film ini bakal lanjut karena dari scene terakhir Ki-hun masih belum menyerah untuk mengungkap siapa saja dalang di balik permainan Squid Game selain kakek Ilnam. Ya semoga aja produser filmnya mau membuatkan season kedua lah ya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.